Saya menyampaikan satu kesaksian. Beberapa waktu lalu saya diizinkan Tuhan pelayanan ke Sulawesi, saudara, ke Luwuk. Mungkin Bapak Ibu Saudara tahu daerah Luwuk, Sulawesi, dari Jakarta ke Makassar, Makassar ke Luwuk. Saya pelayanan di sana hari Sabtu. Dan hari Minggunya itu Minggu pagi pelayanan lagi di gereja lokal di sana. Dan siang sampai ke malam akan istirahat. Mereka berkata, Pak Michael, seafood di Luwuk ini enak sekali. Jadi nanti pelayanan pagi, habis itu istirahat, sore ke malam kita makan seafood. Besoknya sudah balik ke Jakarta. Oke. Tapi ternyata di waktu itu ada satu gereja yang berkata, Pak, mumpung Michael, dia berkata kepada gereja yang undang waktu itu, mumpung Michael lagi di sini, bisa nggak kita buat KKR di gereja kami? Terus pendetanya berkata, maaf, kami sudah aturkan jadwal untuk Michael boleh menikmati seafood di Luwuk gitu ya. Terus mereka minta tolong Pak gitu. Akhirnya pendeta ini berkata, ya sudah, kami izin ke Michael dulu. Kalau Michael mau, kita pelayanan. Tapi kalau Michael gak mau, gak bisa dipaksa. Oke. Pendeta ini datang waktu itu dan dalam istirahat saya dikasih tahu begini. Pak Michael, ada gereja yang minta untuk pelayanan. Saya gak akan pernah lupa waktu dia berkata begini. Tapi it's okay kalau Pak Michael mau tolak, gak apa-apa. Kok gerejanya juga gereja kecil. Waktu saya dikasih tahu gerejanya kecil, saya langsung ingat satu hal. Tuhannya tetap Tuhan yang besar. Dan saya tahu saudara, kesempatan melayani Tuhan adalah kesempatan yang terbaik dalam hidup saya. Bicara kenyamanan, mending saya istirahat makan seafood ya enak gitu ya. Tapi saya katakan, let's do it, ayo kita pelayanan. Malam itu saudara, saya tiba di gereja itu. Belum duduk, belum masuk, di pintu masuk saudaraku. Seorang oma, seorang nenek tampar saya dengan keras sekali. Dalam hati saya udah ganteng begini, tiba-tiba dipukul, kan gak seru banget ya. Saya kaget, habis dia tampar saya, dia peluk saya. Lalu dia nangis, dia berkata, Oma gak nyangka bisa ketemu kamu. Oma gak nyangka Tuhan jawab doa Oma. Ibu waktu dia ngomong ke saya gitu, saya tanya, terus gimana? Jadi ceritanya itu Oma itu berdoa sama Tuhan. Dia berkata begini, Tuhan saya sudah tua. Kalau Tuhan izinkan sebelum saya meninggal, saya mau ketemu sama si kuasamu terlebih besar. Dia gak tahu Michael saudara. Dia cuma berkata, saya mau ketemu si kuasamu. Dan ternyata hari itu, pagi itu di gerejanya diumumkan, nanti malam ada KKR, ada hamba Tuhan, ada anak Tuhan, Michael Panjaitan. Dia tanya, itu siapa Michael? Itu Oma yang kuasamu terlebih besar. Dalam hatinya, oh berarti Tuhan jawab doa Oma. Jadi dia pukul saya untuk memastikan, this is not a dream. Ini bukan mimpi gitu ya. Dalam hati saya harusnya, Bapak Ibu kok senang banget saya dipukul? Enggak ya. Harusnya kan pukul diri sendiri ya. Tapi saya tanya, Oma kenapa doa harus ketemu saya? And then keluarganya datang. Mereka cerita, Pak Michael beberapa bulan yang lalu, cucu Oma ini lahir di rumah sakit. Semua bersuka cita, semua bergembira. Congratulations, semuanya senang. Tapi tahukah Pak Michael, beberapa jam kemudian, bayi yang baru lahir ini meninggal dunia. Dokter periksa semuanya, dinyatakan meninggal. Dari sukacita berubah menjadi duka cita. Dari tawa jadi air mata. Dan dia, Oma ini juga sedih. Semua menangis. Oma ini berkata, aku percaya aku punya Tuhan yang berkuasa. Kita tunggu 1 jam dulu ya. Mereka tunggu 1 jam gak ada perubahan apa-apa saudara. Bisa gak tunggu 1 jam lagi? Mereka tunggu 2 jam. Gak ada perubahan apa-apa. Makin lama makin biru, makin hitam bayi yang baru lahir ini saudara. Keluarganya berkata, Oma ikhlaskan cucumu. Kita kasih ke dokter supaya dibereskan semua. Hari ini kita makamkan bayi yang baru lahir. Sambil dia gendong cucunya ini saudara mau kasih ke dokter. Dalam masa-masa yang gak baik, dia memilih untuk menyembah Tuhan. Dia gendong cucunya sambil berkata, kuasamu terlebih besar. Bukan karena dia suka lagunya enggak. Karena dia tahu dalam hidupnya dia menyembah Tuhan yang berkuasa. Dan kuasanya terlebih besar. Di depan semua keluarga mereka melihat, Oma belum selesai nyanyi. Itu cerita keluarga ini. Belum selesai Oma bernyanyi. Tiba-tiba cucunya mulai bergerak, bernafas, menangis. Dan sampai hari ini cucunya itu hidup kembali oleh karena kuasa Tuhan saudara. Saya diizinkan Tuhan gendong bayi itu sebentar. Waktu itu saya posting di sosial media juga. Saya gendong dia. Tuhan ingatkan begini, kemanapun kamu pergi pelayanan, bukan soal Michael, bukan soal lagu, bukan soal hamba Tuhan siapapun. No. Tapi soal Tuhan, Yesus yang berkuasa. Kuasanya terlebih besar. Dan firman Tuhan berkata, Yesus Kristus tetap sama. Gak pernah berubah. Ribuan tahun yang lalu Yesus melakukan mujizat yang luar biasa. Hari ini dia Yesus Tuhan yang sama. Besok bahkan sampai selama-lamanya.